Cung, awakmu nek nikah, usahakno mahare bojomu sing akeh. Walaupun calon bojomu kuman njaluk mahar seperangkat sholat, nek gak duwe duit. Nek iso yo golek ndhisik. Amarga duit mahar kuwi berkah nek dienggo usaha. Dadi engko mari nikah awakmu njaluk izin karo bojomu duit kuwi kanggo modal usahamu. Insyaallah engko usahamu barokah. Sahabat Solusi Ilahi dimanapun Anda berada, semoga semuanya berada dalam lindungannya dan dimurahkan rezekinya. Sahabat Solusi Ilahi yang dimuliakan Allah, kewajiban pertama suami terhadap istri adalah memberikan mahar pernikahan. Ketika melangsungkan pernikahan, pihak laki-laki disyaratkan untuk menyerahkan mahar sebagai simbol cinta kasih dan bukti ketulusan hatinya. Perintah pemberian mahar ini terdapat dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 4, yang artinya, berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu sebagai makanan yang sedap, lagi baik akibatnya. Al-Quran Surat An-Nisa, ayat 4. Sahabat Solusi Ilahi dimanapun Anda berada. Mahar atau yang biasa juga disebut mas kawin adalah harta atau benda yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada mempelai perempuan saat pernikahan. Jika pemberian itu dilakukan di luar akad nikah, maka tidak dapat disebut mahar, tetapi hanyalah pemberian biasa. Sahabat Solusi Ilahi yang dimuliakan Allah. Dalam Islam, menurut Imam Malik, mahar adalah harta yang diberikan seorang laki-laki kepada calon istrinya sebagai penghalal hubungan mereka. Mahar menunjukkan kesungguhan suami dalam bertanggung jawab kepada istri. Bentuk mahar bisa bermacam-macam, bisa berupa uang, emas, alat salat, dan lainnya, tergantung kemampuan pengantin laki-laki. Namun, sahabat Solusi Ilahi, kira-kira apa mahar terbaik yang bisa diberikan kepada pengantin perempuan? Sahabat Solusi Ilahi yang dimuliakan Allah, berikut saya paparkan nasihat Saykhona wa Murabi Ruhina, Kiai Haji Maimun Zubair, atau yang akrab dipanggil dengan Mbah Mon. Cung, awakmu nek nikah, usahakno mahare bojomu sing akeh. Walaupun calon bojomu kuman njaluk mahar seperangkat sholat, nek gak duwe duit. Nek iso yo golek ndhisik. Amarga duit mahar kuwi berkah nek dienggo usaha. Dadi engko mari nikah awakmu njaluk izin karo bojomu duit kuwi kanggo modal usahamu. Insyaallah engko usahamu barokah. Nak, kalau kamu menikah, usahakan mahar istrimu yang banyak. Walaupun calon istrimu hanya minta mahar seperangkat alat sholat. Jika tidak punya uang, kalau bisa ya nyari-nyari dulu. Karena uang mahar itu berkah jika dipakai usaha. Jadi nanti setelah menikah, kamu minta izin ke istrimu, uang mahar itu akan dipakai untuk modal usahamu. Insya Allah usahamu akan berkah. Sahabat Solusi Ilahi yang dimuliakan Allah. Masyarakat Indonesia meyakini bahwa Mbah Mon memiliki kemampuan yang luar biasa sebagai wali Allah. Selama masa hidupnya, Mbah Mon kerap kali berbagi beberapa praktik yang memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun beliau ini telah tiada, tetapi ijazah amalan-amalan beliau masih tetap melekat di kalangan umat Islam di Nusantara ini. Sahabat Solusi Ilahi yang dimuliakan Allah, mahar merupakan harta benda yang berharga, yang wajib diberikan oleh pihak suami kepada istri, sebagai tanda bukti pernikahan. Sahabat Solusi Ilahi yang dirahmati Allah, walaupun tidak wajib menyebut mahar sewaktu akad nikah,
Tetapi hukum memberikan mahar kepada calon mempelai wanita adalah wajib hukumnya. Hikmah dari pemberian mahar dalam Islam menunjukkan bahwa seorang wanita harus dihormati dan juga dimuliakan. Sahabat solusi ilahi yang dimuliakan Allah. Hukum memberikan mahar ini tertuang jelas pada ayat Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 4. Yang artinya, berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu yang sedap, lagi baik akibatnya. Sahabat solusi ilahi yang dimuliakan Allah. Sebenarnya, di dalam Islam tidak ada batasan tertentu dalam menentukan mahar. Mahar juga tidak harus selalu berwujud materi duniawi, seperti yang umum digunakan, seperti seperangkat alat sholat, mobil, emas, hingga rumah. Bahkan mahar bisa yang bersifat akhirat, seperti memerdekakan budak, memberikan hafalan Al-Quran, atau hal-hal lain yang bermanfaat juga bisa dijadikan mahar. Mahar yang paling baik juga merupakan mahar yang berguna dan bernilai bagi mempelai wanita. Karena nantinya, mahar tersebut akan digunakan oleh pihak istri jika berwujud benda fisik. Mahar yang berupa jasa, juga yang bermanfaat bagi pihak istri, seperti memberikan jasa mengajarkan Al-Quran, dan lain sebagainya. Sahabat solusi ilahi yang dimuliakan Allah. Jadi, walaupun jenis mahar ini bebas, pihak pria juga harus memikirkan mahar yang terbaik, yang bisa dipersembahkan kepada istrinya nanti. Sahabat solusi ilahi yang dimuliakan Allah. Untuk menentukan jenis mahar yang akan digunakan saat hari pernikahan, juga bisa didiskusikan, baik dari pihak calon mempelai wanita, maupun calon mempelai pria. Dalam Islam sendiri, mahar paling baik adalah mahar yang tidak memberatkan calon mempelai pria. Oleh karena itu, jika mempelai pria memberikan mahar dengan nominal yang cukup besar, maka sah-sah saja, selama hal tersebut tidak memberatkannya. Begitu pula sebaliknya, jika mahar yang diajukan berupa jasa, maupun hal-hal yang bersifat akhirat, selama pihak wanita dan pria telah berdiskusi dan menyetujuinya, maka mahar tersebut akan diterima sebagai tanda bukti pernikahan. Sahabat solusi ilahi yang dimuliakan Allah. Tujuan pemberian mahar sendiri dalam Islam bukan hanya sekedar tanda pernikahan saja. Walaupun banyak dari calon mempelai pria yang memberikan mahar dalam jumlah yang besar, namun para wanita jangan menjadikan pernikahan sebagai ajang untuk mencari mahar dalam jumlah yang besar. Mahar hanya bertujuan sebagai syarat, tanda kehormatan, dan kemuliaan bagi mempelai wanita, karena telah merelakan dirinya untuk beribadah dan menikah dengan mempelai pria. Jadi, para wanita tidak perlu bingung dan pusing dalam menentukan jumlah mahar yang harus dipenuhi oleh pria. Bahkan, para wanita sangat dianjurkan untuk memperingan mahar, agar pihak calon pria tidak merasa terbebani dengan berbagai urusan terkait mas kawin atau mahar, karena di dalam Islam sendiri mahar berfungsi sebagai syarat dan tanda pernikahan, dan bukan sebuah tujuan utama yang harus dicapai. Sahabat solusi ilahi yang dimuliakan Allah. Mahar pernikahan yang baik menurut Islam memang tidak ditentukan dari seberapa mahal dan bagusnya mahar yang diberikan. Namun kembali lagi dari kesepakatan kedua belah pihak, calon mempelai wanita yang baik akan menentukan mahar semurah-murahnya, agar tidak memberatkan calon suaminya. Begitu pula calon suami yang baik akan berupaya untuk memberikan mahar sebaik-baiknya, sebagai tanda kehormatannya terhadap calon istrinya. Sahabat solusi ilahi yang dimuliakan Allah. Pada prinsipnya,
Para ulama bersepakat bahwa mahar terbaik adalah yang meringankan kedua belah pihak. Hal ini disandarkan pada riwayat hadis berikut. Dari Aisyah, Rasulullah bersabda, nikah yang paling besar berkahnya yaitu yang paling ringan maharnya. Hadis riwayat Ahmad, sahabat solusi ilahi yang dimuliakan Allah. Rasulullah memberikan mahar kepada Aisyah setara dengan 50 dinar atau 200 gram emas. Pada saat itu, 1 dinar setara dengan 10 dirham. Sebagaimana yang tercantum dalam riwayat hadis berikut. Sayyidah Aisyah berkata kepada Abu Salamah, mahar Rasulullah kepada para istri beliau adalah 12 uqyah dan 1 nasi. Tahukah engkau wahai Abu Umamah? Apa nasi itu? Abu Salamah menjawab, tidak. Aisyah berkata, setengah uqyah. Jadi, semuanya 500 dirham. Inilah mahar Rasulullah kepada para istri beliau. Hadis riwayat Muslim, sahabat solusi ilahi yang dimuliakan Allah. Rasulullah mengajarkan bahwa mahar yang diberikan harus memperhatikan 2 hal, yaitu memudahkan mahar dan menyesuaikannya dengan kemampuan, serta memilih mahar terbaik yang dibutuhkan oleh mempelai perempuan. Ketika kita melihat pernikahan selebriti atau figur publik, tidak sedikit orang yang sering kali dibuat ternganga dengan besaran mahar yang diberikan. Bahkan, ada yang tidak segan memberikan mahar senilai miliaran rupiah. Perempuan seharusnya menentukan mahar yang sesuai dengan kemampuan calon suaminya, agar tidak memberatkan. Namun, bukan berarti calon suami sah-sah saja memberikan mahar seadanya, melainkan harus mengusahakan mahar terbaik untuk sang istri. Definisi baik di sini tentu berbeda untuk masing-masing orang. Sesuatu yang baik menurut calon suami, belum tentu baik di mata calon istri. Sebaliknya, sesuatu yang baik menurut calon istri, belum tentu baik, bahkan memberatkan calon suami. Maka, keduanya perlu menentukan titik tengah, dengan berkoordinasi dan kompromi. Untuk laki-laki, pilihlah mahar yang disukai dan bermanfaat bagi calon istri, tidak hanya sekadar pajangan. Bagi calon istri, jangan meminta mahar yang memberatkan calon suami. Dengan demikian, maka terwujudlah pernikahan yang barokah. Sekali lagi, jangan lupa pesan Mbah Mon, agar mahar sebaiknya berupa uang yang banyak, agar uang tersebut nantinya dapat dijadikan modal untuk buka usaha, karena uang mahar tersebut sangatlah amat barokah. Sahabat solusi ilahi dimanapun Anda berada, semoga sahabat dilancarkan rezekinya, amin. Saya, solusi ilahi, yaitu sebuah solusi dalam mengatasi masalah hidup melalui jalur ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.